Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatullah Al-Hanif dengan NIM 231173. Saya Supratman dengan NIM 231171. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Insan Johari, di mana tugas mata kuliah matkul fikih tersebut adalah membuat video pembelajaran mengenai zakat, warisan, dan praktek jenazah. Nah, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sekian, terima kasih. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang warisan. Di sini saya ambil kasus Pak Freddy mewasiatkan hartanya sebesar 100 juta. Dia meninggalkan seorang ibu, istri, anak laki-laki 1, dan anak perempuan 2. Nah, maka dikarenakan Pak Freddy tersebut mempunyai seorang anak, maka pembagian ibunya yaitu 1/6. Nah, untuk pembagian istrinya dikarenakan Pak Freddy tadi mempunyai anak, maka dapat pembagiannya 1/8. Nah, untuk laki-laki dan perempuan itu bandingannya 2:1. Maka anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita ambil dulu pembagian harta dari ibu dan istri dulu terlebih dahulu. Maka di sini kita letakkan pembagian ibu 1/6 dan istri 1/8. Nah, kita harus cari dulu KPK-nya, kelipatan dari 6 dan 8. Nah, maka yang kita dapatkan itu adalah 24. Cara nyarinya dapat 24, kali aja hitung aja angka ini yang akan ditambah, maka akan ketemu hasilnya, akan saling bertemu. Nah, maka 1/24, maka di sini kita tulis dulu. Nah, 24. Nah, selanjutnya 24 ini kita bagi 8. Nah, maka 24 dibagi 8 hasilnya 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka di sini kita tulis 3/24. Sama juga yang di sini 24 kita bagi 6. Maka hasilnya itu 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Maka ketemulah 4/24 dan 3/24. Nah, selanjutnya harta tadi 100 juta kita kalikan. Kita kali 100 juta. Nah, 100 juta ini kita bagi 24. Nah, cara membagikannya saya menggunakan kalkulator saja supaya lebih enak kita dalam menghitungnya ya. Setelah saya hitung ya, 100 juta ini dibagi 24 ini hasilnya 16 juta, 666,666. Nah, sama juga 100 juta kita bagi 24 dan nanti hasilnya kita kalikan 3, maka hasilnya 12.500.000. Nah, setelah itu kita pulangkan hasil dari pembagian untuk ibu dan istri. Kita pulangkan
maka yang dapat yang dapat 29.166.666. Nah, hasil ini tadi kita kurangkan untuk kita mencari pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan, maka hasil dari sini kita kurangkan dengan 100 juta tadi, maka 100 juta dikurang maka 100 juta dikurang hasilnya tadi, maka setelah kita hitung dapatlah hasilnya 70 juta, 333 34. Maaf, hasilnya bukan 3 tetapi 8. Nah, hasil dari 70 juta ini kita harus mencari bagian dari untuk anak laki-laki dan anak perempuannya. Maka untuk anak laki-laki dan anak perempuan, nah ingat tadi kan anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2. Nah ingat pembagiannya tapi kan 2/1, maka kita tulis di sini 2/1. Nah terus kita tambah saja 2 tambah 1. Maka hasilnya ketemu 4/1. Ini dapat 4 dari mana? 2 kali 2 4, 1 kali 1 1. Makanya dapatnya 1/4. Jadi untuk anak laki-laki dan anak perempuannya, ini untuk laki-laki, untuk perempuannya 2/4. Nah, setelah itu hasil ini tadi kita taruh di sini. Nah, kita kalikan dengan hasil ini tadi. Maka di sini 70 juta sama juga di sini. Nah, cara penyelesaiannya juga sama. 70 juta kita bagi ini, kita kali ini, maka hasil yang kita dapatkan itu 17 juta dan untuk yang ini untuk anak laki-laki dan untuk perempuannya sama juga, jadi 10 juta kita bagi 4 kalau 4, hasilnya itu 35
35.116.000. Nah, ini untuk hasil dari pembagian laki-laki dan anak perempuan. Nah, dikarenakan anak perempuan ini ada 2 orang, maka hasil dari 35 juta ini kita bagi 2. Maka 35.416.667 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya sama seperti ini, 17,8. Maka ini sebagian untuk anak kedua, anak perempuan tadi. Ini untuk kasus yang pertama. Baiklah, untuk kasus kedua saya ambil kasusnya itu kita ganti Pak Freddy-nya. Kita ganti Ibu Misalkan Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah mewasiatkan hartanya sebesar 200 juta. Dan dia meninggalkan seorang ibu, suami, anak laki-lakinya saya ambil 2 dan anak perempuannya 1. Nah, bagaimana pembagiannya? Untuk pembagiannya kita sama. Ibu dikarenakan Bu Fatimah tadi memiliki seorang anak, maka pembagian dari ibunya 1/6. Nah, untuk suami dikarenakan Bu Fatimah memiliki anak, maka bagian suami tersebut adalah 1/4. Nah, sama juga untuk anak laki dan anak perempuan pembagiannya 2/1 ya, berarti 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah, cara kerjanya seperti tadi, kita cari dulu untuk ibu dan suami. Kita cari dulu untuk ibu dan suami, maka di sini kita tulis 1/6 dan 1/4. Nah, kita cari ketika pertemuan antara 6 dan 4. Setelah saya cari ya, itu ketemunya di angka 12. Maka di sini kita tulis 12 dan di sini juga 12. Nah, cara mengejarnya juga sama. 12 dibagi 4 dikali 1. Nah, maka hasilnya 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 3. Kalau juga 12 kita bagi 6, 2 kali 1 2. Maka 12 dan 3 per 12. Nah, di sini kita kalikan 200. Nah, cara mengerjakan juga sama. 200 ini kita bagi sama 12. Dan hasil ini kita kalikan 3. Maka hasilnya yang saya dapat 33 maaf ini hasilnya di sini. Nah, yang seperti juga sama, kita bagi 200 kali 12 dengan 3, hasilnya itu 50 juta. Nah, hasil tersebut kita tambahkan
maka hasilnya 3. Nah, hasilnya 83.333,333. Nah, hasil dari ini kita kurangkan hasil dari wasiatnya atau wasiatannya, maka di sini lanjutannya 200 juta kita kurangi dengan 83 juta. Kurang. Maka hasil yang saya dapatkan yaitu 116 juta 116 juta Juni. Nah, maka warisan yang didapatkan oleh ibu itu 33 juta, dan untuk ayah 50 juta. Nah, ketika kita menjadikan bagi anaknya tadi, nah anaknya tadi kan anak laki-lakinya 2, bapaknya 1, maka di sini terus saja anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah, kita tetap sama untuk pembagiannya 2/1. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah, maka cara penyelesaiannya ini 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, maka di sini kita ambil lagi, di sini kan 2, kita pindahkan, di sini 2, ini juga 1, kita pindahkan di sini 1. Nah, 4 tambah 1 kan 5, maka kita turun di sini 5, di sini juga 5, 2/5 dan 1/5. Maka kita cari pembagiannya di sini 2/5 dan 1/5. Nah, selanjutnya kita cari bagiannya. Ini dikali dengan hasil dari ini tadi. Maka kita tulis caranya sama seperti tadi. Ini kita bagi 5, terus kita kali 2. Nah, maka hasil yang saya dapatkan itu sebesar 40 juta 40 juta. Nah, dan untuk anak perempuannya kalau enggak dikali 1, maka yang saya dapatkan 23.333. Nah, ini untuk anak laki-laki dan ini untuk perempuan. Nah, setelah itu dikarenakan anak laki-laki ada 2, maka sama seperti tadi 46 juta ini kita bagikan 2. 46 juta 666 kita bagi 2, maka hasilnya pasti dapat ini 23,333. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang warisan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas hisab dapat pertanyaan itu adalah batas hisabnya
5 puasa. Nah, maka kita langsung saja ke kasusnya. Di sini kasusnya itu Pak Freddy seorang petani. Nah, Pak Freddy ini dia beranak tadi, dia menghasilkan tadi seberat 4 ton. Nah, jika Pak Freddy tadi dia telah menghasilkan seberat 4 ton, maka dia telah mencapai batas nisabnya, yaitu 5 pasar. Nah, maka dari itu bagaimana cara pembagian zakat yang akan dikeluarkan oleh Pak Freddy? Maka cara mengerjakannya begini. Total panennya tadi kan total panen 4 ton. Nah, 4 ton ini jika kita ubah ke kilogram, maka hasilnya itu 4.000 kilogram. Nah, di sini untuk di zakat pertanian ini ada pembagiannya. Apabila Pak Freddy tersebut menghasilkan pertaniannya lewat irigasi, maka penjumlahannya pembagiannya itu sama dengan 5%. Apabila Pak Freddy tersebut tidak irigasi, tidak membayar irigasi, maka yang dibagikan itu adalah 10%. Jelaskan sini. Nah, maka kita ambil yang irigasi tadi. Irigasi kita maka caranya cukup gampang. Tinggal kita masukin aja 5% itu sama dengan 5/100 dikali 4.000. Kita coret. Maka 5 kali 40 sama dengan 200. Maka zakat yang harus dibayarkan oleh Pak Freddy itu adalah 200 kg. Nah, apabila Pak Freddy itu tidak irigasi, maka pembagiannya adalah yang didapatkannya adalah 10%. Maka di sini kita tulis 10/100 dikali 4.000. Nah, kita cari saja nolnya. 40 kali 10 berapa? Sama dengan 400. Sama dengan 400 kilogram. 200 kilogram atau sama dengan 2 kuintal. Ini 4 kuintal. Nah, kira-kira begitulah cara pembagian dari zakat pertanian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan zakat emas. Jadi mana nisab emas yaitu 85 gram. Dan kita beri contoh yaitu Pak Freddy memiliki emas sebanyak 100 gram. Dan di mana ini telah melebihi nisab dari 85 gram. Berikut cara menghitungkan zakat emas.
asli 800.000 gram, maka 100 gram senilai dengan 80 juta. Jadi emas yang perlu Pak Freddy tuntaskan ialah dari kadar ini kadar zakatnya ya. Jadi 2,5% dikali 80 juta, yaitu hasilnya 2 juta. Baiklah, ini saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan zakat profesi, yang dimana nisab sebagai contoh yaitu 1 bulan sudah mencapai 80 kg. Seperti ini, maka tidak diwajibkan untuk bayar zakat. Kalau sudah 1 tahun baik 65 juta, maka sudah wajib untuk membayarkan zakat. Dan sebagai contoh yaitu Pak Freddy tahunnya jadi rumus zakat yaitu sama seperti tadi yaitu zakat emas. Jadi 2 dengan penghasilan 1 bulan kerja yaitu 7 juta. Dan 2,5% dikali dengan 7 juta, yaitu hasilnya 175 juta. Jadi hasilnya yaitu 175.000 yang bulannya. Baiklah, penjelasan dari zakat profesi yang telah saya jelaskan. Baiklah, di sini kami selanjutnya akan membahas cara merawat jenazah, di mana kita sebelum merawat jenazah kita mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang dimana di sini ada 5 tali yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini untuk tali bagian kepala, dan di sini tali bagian dada, dan yang ketiga tali bagian perut,
yang keempat tali bagian lutut, dan yang terakhir tali bagian kaki, bagian kaki. Nah, di sini juga kita harus menyediakan 3 kain kafan yang berwarna putih. Disunahkan untuk yang berwarna putih. Kalau yang berwarna lain itu hukumnya makruh. Dan jangan lupa orangnya, mainnya. Baik, kami akan memulai untuk tata cara membungkus jenazah. Pertama kita letakkan dulu kain kafannya di sebelah kiri. Yang kedua kita letakkan kain kafannya di sebelah kanan. Dan yang terakhir kita letakkan kain kafannya di bagian tengah. Atau kita ambil mainnya tadi. Misalkan jangan sampai terjatuh. Nah, selanjutnya kita lipat masing-masing di setiap bagian. Pertama kita lipat seperti di sini. Kita lipat ke kain bagian kedua. Angkat bagian mainnya. Nah, selanjutnya kita mengikat kaki di bagian mayit menggunakan tali. Kira-kira seperti ini tata cara membungkus mayit. Kira-kira seperti ini yang dapat kami sampaikan ya. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke dalam menyolati jenazah. Nah, di sini kami akan mempraktikkan tata cara menyolati jenazah, di mana kita harus meletakkan jenazah tersebut ke arah kiblat terlebih dahulu. Nah, setelah kita meletakkan jenazahnya ke arah kiblat, baru kita bisa melaksanakan sholatnya. Nah, yang pertama kita harus melakukan niatnya terlebih dahulu, yang dimana niatnya itu adalah sholli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala.
Nah, lanjut kita masuk ke takbir yang pertama. Allahu Akbar. Nah, dalam takbir pertama ini kita hanya cukup melakukan bacaan Al-Fatihah saja. Nah, lanjut kita masuk ke takbiratul kedua. Allahu Akbar. Nah, untuk takbiratul kedua ini sekurang-kurangnya cukup kita melakukan sholawat Nabi Muhammad SAW. Nah, cukup kita membacakannya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, lalu kita lanjut ke takbiratul yang keempat, yang ketiga. Allahu Akbar. Nah, untuk yang takbiratul ketiga kita mengucapkan doa untuk meminta ampun kepada Allah terhadap mayit. Nah, untuk doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Nah, lanjut ke takbiratul keempat. Allahu Akbar. Nah, untuk takbiratul keempat kita mengucapkan doa untuk keselamatan si mayit. Nah, untuk doanya adalah Allahumma tasdilna ajrahu wa la tasdilna badahu wa firlana walahu. Nah, setelah kita mengucapkan doa tersebut, kita langsung masuk ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baiklah teman-teman, kurang-kurangnya seperti itu tata cara dalam menyolati jenazah. Sekiranya kalau kami ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.